Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Shalom my brother and my sister, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa terberkati dalam segala hal. Dan kali ini kita tim ekspedisi hitam Yance Ons akan menuju ke Pura Sri Gading yang terletak di barat laut kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Kasuran, Desa Margodadi, Kecamatan Seyega, Kabupaten Sleman. Perjalanan dari Jogja kira-kira membutuhkan waktu 20 menit dan jalur yang dilewati adalah jalan ke arah barat dari Terminal Jombor. Jarak menuju pura sekitar 7 km dari terminal. Odalan di pura ini dilaksanakan pada Tilem ke-8 sehari sebelum Hari Raya Imlek. Penyungsung pura kebanyakan adalah umat setempat. Pura berdiri pada lahan yang cukup luas dan telah memiliki fasilitas pendukung berupa gedung pertemuan dan penyimpanan serta kamar kecil. Selain kegiatan persembahyangan di pura ini, juga diadakan kegiatan diskusi rutin setiap minggu yang dilaksanakan oleh para pemudanya. Dahulunya pura ini konon merupakan bekas tempat pasraman dan penggemblengan para satria dengan pengetahuan, kepirwiraan, dan rohani. Bahkan Gajah Mada cukup lama menggembleng para senopati di tempat ini. Terbukti di daerah tersebut juga banyak terdapat peninggalan kuno para leluhur. Sekilas, nama Dukuh Kasuran di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat normal sebagaimana desa pada umumnya. Namun ada yang unik, yakni adanya tradisi warga dilarang tidur di atas kasur. Pantangan tidur di kasur ini sudah berlangsung ratusan tahun. Meski terkesan tidak nyaman, warga Dusun Kasuran tetap menerapkannya. Jika melanggar, ada kekhawatiran bisa menyebabkan datangnya musibah, penyakit, ataupun hal-hal yang di luar nalar. Larangan ini bermula dari adanya mitos Kiai Kasur dan Nyai Kasur yang hidup di zaman perang di Penogoro. Dahulu pasangan suami istri ini ternyata berselisih paham soal apakah harus ikut berjuang melawan penjajah atau tinggal di rumah. Dan Kiai Kasur tergerak hatinya untuk ikut perjuangan pangeran di Penogoro. Tapi Nyai Kasur menolaknya. Pada akhirnya pasangan ini pun berpisah karena tidak ada satupun yang mau mengalah. Sebelum berpisah, pasangan yang dikenal cukup berpengaruh di wilayahnya ini kemudian membuat perjanjian yang isinya warga Dukuh Kasuran tidak boleh lagi tidur di atas kasur. Keduanya bahkan bermusuhan usai perang. Kiai Kasur memilih tinggal di Kasuran Wetan, sementara Nyai Kasur berada di Kasuran Kulon. Gara-gara hal ini juga ada pantangan di antara kedua warga wilayah ini untuk menikah atau besanan. Orang yang melanggar pantangan ini di Dukuh Kasuran mengalami hal aneh. Hal ini diceritakan oleh Kadus Kasuran Wetan Nur Sidik. Dulu tahun 1972 pernah terjadi peristiwa aneh. Ada seorang warga pendatang yang bertugas di KUA pindah ke sini dan menyewa sebuah rumah. Dia tidur menggunakan kasur dan setiap Jumat di atas kasurnya miliknya dijumpai seekor ular melingkar. Lantas apakah warga tidur di atas lantai atau hanya tikar saja?
Nur Sidik menjelaskan kalau 90% warga Dukuh Kasuran Wetan tidur dengan memakai spon. Spon dianggap berbeda dengan kasur karena lebih tipis, namun bisa memberikan kenyamanan dibandingkan dengan tidur di atas tikar. Ada 985 warga dengan jumlah kakak sebanyak 348 di sini. Sekarang 90%-nya sudah tidur menggunakan spon. Welcome my brother and my sister. Dan selamat siang, kali ini kita berada di Pura Sri Gading 15 Jesta 1981, Kasuran Margodadi, Peyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seperti apakah lokasi yang akan coba kita kunjungi kali ini? Mari kita saksikan sama-sama. Yang mriki sampun dangu Pak, kinten-kinten Pak. Lalu teng mriki sampun tentang udama awet tahun 83. Iya, rumen wonten lampu. Nggih. Terus teng mriki Bapak dados napa Bapak teng mriki Bapak? Sebagai napa? Teng Pura Basi nggih. Wit taun pinten niku Bapak wonten dados wasi teng mriki? Sejak dari kapan Bapak sampun dados wasi? Sejak kapan? Maksudnya Bu? Kira-kira sudah berapa lama Bapak menjadi nggih wasi niku? Kirang langkung kula teng mriki tugas sebagai wasi dereng dangu nggih kirang langkung 3 tahunan. Oh. Nggih, namun nek kang dangu Pak Narno. Oh nggih. Awalnya saya tidak ngerti karena saya memang bukan dari sini ya. Nggih. Tapi ada apa namanya ya, larangan atau wewaler Nggih, gitu. leres. Kiai Kasuran atau orang-orang Kasuran tidak boleh apa namanya pakai kasur, tidak boleh pakai kasur. Bahkan yang pada waktu ini belum begitu lama, ada mahasiswa yang datang di sini nanyakan itu, terus ada seorang tokoh di sini mengatakan dia tidak percaya gitu. Terus mau mencoba, belum mencoba sakit terus meninggal. Wah, ini belum Pak siapa ke Pak? Ya, ada sebagai Pak Tukul juga pernah di sini. Ini pernah mencoba di sini. Nah, kalau apa namanya tentang tempat suci ini sudah diawali sebelum Hindu itu muncul. Diawali sebelum Hindu muncul, ditokoi oleh Swargi Bapak Surotigono yang punya pekarangan ini. Udah dengan apa namanya ya, dengan tata cara kejawen, terus ada dawuh gaib, terus menerima dawuh gaib, terus tempat ini diberi nama Pertapan Sri Gading. Ini awalnya gitu. Terus ada perkembangan, ada pesan dari Swargi Pak Surotigono itu kepada murid-murid sama anak cucunya, kalau besok Hindu itu muncul, terimalah itu sebagai kakek moyangmu gitu. Nah terus bener yang pada waktu muncul tahun 69 konon ceritanya. Terus di sini anaknya Pak Surotigono, Pak Narno, Indro Yono itu terus merintis bersama Pak Suharso. Pak Suharso pada waktu itu namanya baru belum Pak Suharso, terus karo Pak Basuki, bertiga ini mendirikan apa namanya ya, majelis Hindu namanya PHDI, hanya bertiga, ketua,
sekretaris dan bendahara semuanya ngerangkep anggota. Organisasi BHDI itu. Iya, BHDI. Nah, kalau apa namanya? Kalau istilahnya apa ya saya kurang tahu. Mungkin yang majelis ulama itu mungkin ya, itu. Nah, terus setelah itu berkembang sampai sekarang. Terus konon ceritanya aku juga belum jadi orang Hindu. Konon ceritanya Pak Sunarno ini putranya Pak Suratigono, karena sudah ada dawuh gaib itu, terus beliaunya bertapa di ini yang sekarang menjadi tempat masana ini. Terus bertapa di sana, besok di sini sebagai titik konsentrasi gitu untuk titik sembahyangnya. Nah, lama konon ceritanya beliau bertapa sampai sekarang pun masih sering bertapa dan apa namanya makanya ngikuti hari ini makan ini, hari ini makan ini, hari ini tidak makan tidak minum sama sekali, tidak tidur terus asal gitu. Nah terus bener tahun 80 ya Pak itu mulai dibangun pondasi. Terus yang pada waktu itu tahun 80 saya ikut Hindu. Ya, awalnya saya juga Islam tapi tidak rajin di masjid. Pada waktu kerja bakti itu ada liang gitu, galian gitu, baru ada tiga batu. Tahu-tahu ada ular sebesar apa namanya, sebesar lengan gitu, warna hitam panjang sekali. Di dalam Masuk ke kan dari luar gitu. liangnya itu. Ke liang itu, ke apa namanya galian itu. Galian. Terus bersembunyi di balik batu yang tiga ini. Kan kelihatan Jadi kelihatan. di saat Bapak mau masang batu Ya. keempat, Ya, nganu mau Iya. naruh itu. Naruh itu, ya. Baru musungi ya apa ngarannya. Baru menaruh situ. Mau kok ada ular terus saya buang ke luar tuh. Saya bengok-bengok sana. Ular tuh. Teman-teman semua mana ularnya? Batunya disingkirnya ularnya enggak ada. Loh. Ularnya enggak ada. Nah, terus ini diteruskan. Nah, semakin mantap jadilah ini. Oh, Gitu. Terus War. sekarang sudah sekitar 25 kakak ya Pak? Ya, mantap. sekitar 25 kakak. Yang tadinya hanya 3 orang. Cantik. Terus ya wajar lah kalau orang baru itu yang tidak senang banyak ya, yang tidak senang banyak ya. Pokoknya ceritanya gitulah. Tanggap ya, tanggap. Masih ya di lokasi ini. Kami dari segenap tim ekspedisi hitam yang on dari channel YouTube mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Kami diterima dengan sangat baik di sini dan ini menjadi tambah ilmu, tambah pengetahuan dan yang pasti kita sebagai warga negara Indonesia atau juga mengurus sebuah kebudayaan dan sejarah itu yang coba kita pertahankan melalui apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin dengan adanya tayangan ini bagi teman-teman atau ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin belum mengetahui tentang sejarah dan tentang peradaban ataupun tentang dahulu kala seperti apakah adanya pura ini akan menjadi pengetahuan yang sangat berharga dan kita penting untuk melestarikannya itu dan bukan untuk merusaknya, mengotorinya. Namun inilah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika dan inilah yang akan menjaga bangsa kita untuk tetap bisa merdeka dan aman selamanya. Terima kasih banyak Bapak Budi dan juga dengan Bapak Pak Diran ya, selaku sebagai Nyamat Malakah itu, Mas Malakah di lokasi ini. Makasih banyak. Ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi lah. Ya kami sendiri sebagai umat Pura Asri Gading
dan saya sendiri sebagai Bapak Wasi dan Pak Piran sebagai pengompon pura ataupun pengurus pura sangat berterima kasih atas kunjungan adik-adik semua yang dari mana? Dari Kediri Bapak, Pare Kediri ye. Kami sebagai umat Pura Srigading sangat menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana adik-adik telah mengunjungi pura ini dengan maksud ingin mengetahui bagaimana tata cara Pura Srigading dan awal dari Pura Srigading ini. Dan semoga kunjungan adik-adik ini bisa membawa berkah pada kita semua, antar agama, antar budaya, semuanya bisa tercantum ya, bisa dikemas dengan baik antara satu suku dan lainnya, satu agama satu dan lainnya, dan dari saudara satu dengan yang lainnya, ataupun yang ada di Jogja dengan yang ada di Kediri. Nah, atas kunjungannya dengan setulus hati kami mengucapkan yang sebesar-besarnya, dan kami sangat mengaturkan untuk gayu akan artinya menamakan Allah. Semoga umat manusia di dunia beserta yang hidup itu mendapatkan kerayuan dan kebahagiaan bersama dan damai bersama. Amin. Tutup closing. Ini